Sejumlah harga bahan pokok naik di akhir tahun 2023 mulai dari daging sapi, beras, bawang merah hingga daging ayam ras segar. Kondisi ini diprediksi akan terjadi hingga triwulan tahun 2024 sebab kenaikan harga terjadi rata-rata karena faktor cuaca yang berdampak pada tingkat produksi. Sejumlah harga bahan pokok naik di akhir tahun 2023, mulai dari daging sapi, beras, bawang merah, hingga daging ayam ras segar. Berdasarkan harga pangan Bank Indonesia pada Kamis 28 Desember 2023, harga beras kualitas bawah maupun kualitas medium seluruhnya naik di kisaran 0,34 hingga 0,37%. Begitupun dengan harga bawang merah, bawang putih, hingga daging sapi yang naik. Sementara cabai mengalami penurunan harga. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economy and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad, memprediksi tren kenaikan harga akan berlanjut hingga triwulan pertama tahun 2024. Tauhid menjelaskan alasan kenaikan harga bahan pangan seperti beras pada akhir tahun disebabkan keterlambatan panen akibat kekeringan atau El Nino diiringi kurangnya antisipasi pemerintah, terutama di daerah yang produksi berasnya berkurang. Ya, saya kira untuk beberapa komoditi berlanjut ya, cuma mungkin sampai triwulan pertama ya, kenaikan harga tersebut. Misalnya untuk beras ya, beras itu kan seharusnya pada bulan ini, November Desember sudah mulai tanam begitu ya, tetapi karena ada keterlambatan ya menjadi Desember, otomatis panennya juga secara serentak itu juga mengalami keterlambatan, bisa Maret, April atau Mei begitu, yang harusnya sudah mulai di Januari, Februari. Sementara untuk bahan pangan lain seperti cabai cenderung naik disebabkan faktor cuaca yang berpengaruh pada produksi. Namun komoditas seperti telur maupun daging ayam ras mengalami kenaikan harga disebabkan oleh pakan ternak jagung yang impor dengan harga yang tinggi. Ada komoditi yang sangat dipengaruhi oleh situasi global. Misalnya kita bicara kenaikan telur dan daging ayam ras ya. Itu salah satu komponennya adalah pakan. Pakan itu kontribusi dalam biaya terutama untuk ayam pedaging ataupun petelur itu bisa di atas 50%. Tauhid menambahkan selain opsi impor, pemerintah dapat mengoperasikan pasar komoditi di daerah yang memiliki produksi rendah dan jalur logistik yang mahal, serta memperkuat kerjasama dengan petani lokal. Dari sisi pedagang pun disarankan tak mengambil keuntungan terlalu besar dalam pengangkutan, mengefisiensikan jalur distribusi, serta tak menimbun stok bahan pangan agar harga di tingkat konsumen dapat lebih rendah. Tika Beremau, Egy Agung, Jakarta.